Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Budi Duta Akbar serta teman-temanku. Pada kesempatan ini, saya akan mepresentasikan makalah yang berjudul Analisis Keselaraan Visi dan Misi pada PT Pos Indonesia atau PERSO. Tanpa berlama-lama, langsung ke pendahuluan. Di sini ada pendahuluan. Visi dan misi merupakan fondasi utama dalam manajemen serta strategis perusahaan. Visi menggambarkan arah dan tujuan jangka panjang, sedangkan misi menjelaskan peran dan cara perusahaan mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks BUMN, visi dan misi memiliki tantangan tersendiri karena perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga menjalani fungsi pelayanan publik. PT Pos Indonesia sebagai salah satunya yang tertua menghadapi perubahan besar, mulai dari persaingan perusahaan logistik swasta, perubahan e-commerce, hingga tuntutan digital layanan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah visi misi PT Indonesia masih relevan dan selaras dengan kondisi tersebut. Yang kedua, titik dua itu ada rumusan musola. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini itu ada empat. Pertama, bagaimana visi misi PT Pos Indonesia. Yang kedua, sejauh mana visi misi tersebut selaras dengan lingkungan bisnis. Yang ketiga, bagaimana ketertarikan visi dan misi dengan fungsi pemasaran, operasi, SDM, dan keuangan. Yang keempat, itu ada apa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan. Terus di sini selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menganalisis visi misi dan visi misi PT Pos Indonesia, dan mengevaluasi kesesuaian dengan lingkungan bisnis dan kewajiban pelayanan publik serta mengkaji implementasinya dalam fungsi-fungsi perusahaan. Terus di sini ada metode dan kerangka analisis. Metode yang digunakan adalah pendekatan problem-based learning dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari dokumen resmi PT Pos Indonesia, publikasi Kementerian BUMN, serta literatur akademi. Kerangka analisis dimulai dari identifikasi visi misi dan eksternalisasi kata kunci dan pemetaan lingkungan bisnis hingga analisis sesuai dengan strategi dan fungsi perusahaan. Terus di sini ada gambaran umum PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan BUMN yang bergerak di bidang layanan pos, logistik, dan jasa keuangan dengan jaringan yang menjangkau hingga wilayah terpencil. Sebagai BUMN, PT Pos Indonesia memiliki kewajiban layanan universal khususnya di wilayah 3T. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan karena terdampak pada efisiensi dan profitabilitas perusahaan.
Selanjutnya ada hasil analisis visi misi dan lingkungan bisnis. Visi misi adalah menjadi penyedia layanan pos dan logistik yang andal, modern, dan berdaya saing global. Sedangkan misi meliputi menyediakan layanan pos dan logistik yang berkualitas dan terjangkau. Yang kedua itu mendukung konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga itu ada mengelola perusahaan secara profesional dan berkelanjutan. Terus ada ekstraksi kata kunci. Dari visi misi tersebut terdapat beberapa kata kunci penting, yaitu keandalan, profesionalisme, pelayanan publik, keterjangkauan, konektivitas nasional, dan keberlanjutan. Kata kunci ini mencerminkan identitas PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang tidak hanya berorientasi bisnis, tapi juga melayan pelayan masyarakat. Pemetaan lingkungan bisnis. Dari sisi berdasarkan hasil dari dapat disebutkan bahwa strategi sebagai BUMN penyedia layanan pos dan logistik dan menunjukkan adanya orientasi tetap relevan di tengah persaingan industri logis yang kompetitif. Dari sisi pelangganan, visi misi dan visi misi visi dan misi PT Pos Indonesia cukup selaras dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM, terutama dalam hal keterjangkauan dan jangkauan layanan. Namun, perubahan perilaku konsumen yang semakin digital menuntut inovasi layanan yang lebih kuat. Dari sisi persaingan, tekanan dari perusahaan logistik swasta menunjukkan bahwa visi PT Pos Indonesia masih relatif umum dan belum secara tegas menekan transformasi digital sebagai keunggulan utama. Dari sisi regulator, visi dan misi sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung kondisivitas nasional yang menjadi kekuatan utama sebagai BUMN. Terus di sini ada pemetaan lingkungan bisnis, pemasaran. Dalam fungsi pemasaran, visi misi tercermin melalui fokus pada pelayanan inklusif dan UMKM. Namun, pemanfaatan data, pelangganan, dan platform digital masih perlu ditingkatkan. Di sini terus ada fungsi operasi. Pada fungsi operasi, keandalan dan modernitas menuntut sistem logistik yang efisien dan terintegrasi, digitalisasi dan modernisasi infrastruktur menjadi kebutuhan utama. Terus ketiga itu ada fungsi sumber daya manusia. Dari sisi SDM, perusahaan membutuhkan pegawai yang profesional dan aktif terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi transformasi digital.
Terus yang keempat ada fungsi keuangan. Dalam fungsi keuangan, tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi bank biaya dan investasi jangka panjang, khususnya di tengah kewajiban layanan publik. Terus ada pem, evaluasi kritis. Secara umum, visi dan misi PT Pos Indonesia sudah mencerminkan peran perusahaan sebagai BUMN logistik nasional. Namun, redaksinya masih bersifat umum dan belum secara eksplisit menekankan inovasi serta transformasi digital sebagai strategi utama menghadapi persaingan. Hmm. Sebagai kesimpulan, visi dan misi visi dan misi PT Pos Indonesia memiliki arah yang tepat, namun masih perlu penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap dinamika industri logistik dan perkembangan teknologi. Dengan penyesuaian visi dan misi serta strategi mendukung yang tepat, PT Pos Indonesia diharapkan mampu tetap relevan, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.